Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pekerjaan beton ya. Kita sudah selesai pembahasan persiapan, pekerjaan galian rugan, pasangan dan plesteran. Sekarang kita masuk ke pekerjaan beton. Nah, silakan Anda pelan-pelan di sini ya mengikuti karena ini ada beberapa detail yang perlu kita jelaskan dan perlu disimak untuk bisa dipahami. Nah, di sini ada 5 item, pekerjaan slope, kemudian pekerjaan kolom praktis, kemudian pekerjaan rimbal, pekerjaan balok lantai, dan pekerjaan dak. Nah, saya akan jelaskan dulu ya, bagi Anda yang mungkin baru belajar ya. Nah, pekerjaan slope ini kita ada gambarnya. Nah, jadi pekerjaan slope ini itu adalah pekerjaan yang ada di atas pondasi. Ini ya. Jadi namanya pekerjaan slope ya. Slope. Kemudian di atas pondasi itu ada slope-nya, kemudian ada kolomnya, ya, kolom praktis. Setelah itu ada ring bulk bagian atas. Ini namanya ring bulk ya. Nah, kemudian di antara slope dan ring bulk ini ada disebut dengan balok latai. Balok latai itu adalah balok atau pengecoran yang dilakukan di atas eh, pekerjaan kusen pintu atau jendela. Ini fungsinya untuk eh, menyalurkan beban sehingga beban itu tidak langsung ke kusen pintu atau jendela. Dan fungsinya juga untuk menghindari terjadinya retakan pada sudut eh, kusen ya. Biasa ada retakan dinding di sudut kusen itu karena tidak ada pasangan balok latainya. Nah, sekarang kita masuk ke pekerjaan yang pertama di sini adalah pekerjaan slope. Ini. Nah, perhatikan sekali lagi data yang dibutuhkan adalah gambar kerja. Karena tanpa gambar kita tidak akan bisa menghitung pekerjaan tersebut. Nah, di sini ada gambar kerja dengan data. Ini datanya slope ya. Slope panjangnya 104 meter. Slope ini diketahui panjangnya dari pekerjaan pondasi tadi ya, karena tentu slope itu dipasang di atas pondasi maka panjang pondasi sama dengan panjang slope. Ini satuannya keliru, harusnya 1 meter ya, meter aja. Kemudian jarak begel. Jarak begel itu ini cincin ya, yang mengikat antara tulangan ya. Itu namanya begel yang mengikat antara tulangan. Ini ya. Jaraknya adalah per begel itu jarak 20 cm ya, atau 0,2 meter. Ini. Nah, kemudian untuk besi utamanya ada 4 ya ini. 1, 2, 3, 4 ini ya. Nah, besi utama itu diameternya 10, untuk begelnya diameternya 6. 200 ini adalah 200 mili jarak tadi ya. Nah, kita sudah punya data panjang, jarak begel, besi utamanya ada 4. Kemudian selimut betonnya adalah 0,02 meter atau 2 cm. Selimut beton itu yang ini. Ini antara begel dan luar beton. Ini selimutnya untuk menutupi eh, begel. Jadi jarak antara begel dengan bagian luar. Jadi begel itu tidak boleh rapat di backisting. Ya. Jadi harus ada selimut antara papannya, ya backistingnya dengan begelnya. Jaraknya 2 cm. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, datanya sudah ada ini. Nah, kemudian ukuran slope-nya 15 lebar atas, ketinggiannya 0,2 meter. Ya, 0,2. Ini 0,15 lebarnya. Nah, datanya sudah ada. Kemudian, data berikutnya, untuk ukuran begel, lihat ukuran begelnya ini tentu akan lebih kecil dari dimensi slope-nya karena ada selimut 2 cm. Jadi untuk mendapatkan ukuran begel ini adalah tinggi slope dikurang dengan selimut beton. Ini sudah ada rumusnya ini. Tinggi slope ini kurang 2 cm bagian atas, 2 cm bagian bawah. Ya, jadi dikurang 0,04 cm menjadi 0,16 meter. Ya. Kemudian sama dengan lebarnya
kalau di sini 15 lebarnya, maka ini dikurangi 2 cm kiri, 2 cm kanan, ya. Jadinya berapa ini? 0,11 meter atau 11 cm lebar kolomnya. Ini ya. Ini 0,15 kurang 0,02 kurang 0,02 kiri kanan. Maka ukuran begelnya 0,11, tingginya 0,16. Nah, ini apa? Ini adalah bengkokannya. Di sini ada bengkokan, hooknya bengkokan, ya. Di ujungnya dibengkok, yaitu 0,05, ya. Jadi bengkok 0,05, dua bengkokan. Baik. Nah, inilah data yang dibutuhkan agar kita bisa menghitung berapa volume slope-nya. Nah, di pekerjaan slope ini pekerjaan beton slope, ya, ada 4 item pekerjaan yang mencakup dari slope ini. Ya. Yang pertama adalah pekerjaan pembesian. Ya. Nah, pembesian. Yang kedua adalah pekerjaan backcasting. Backcasting itu ini mal atau acuan untuk melakukan pengecoran. Ya. Ini backcasting. Yang ketiga adalah beton itu sendiri. Nah, setelah dibuat besinya, dirakit, dipasang malnya atau istilah tekniknya backcastingnya, kemudian setelah itu dilakukan pengecoran. Nah, kita akan hitung satu persatu, mulai dari pekerjaan pembesian dulu. Perhatikan. Nah, besi itu tadi saya katakan ada 2 jenis besinya, yaitu besi utama dan besi begel. Nah, kita akan hitung besi utamanya dulu ya. Nah, besi utama itu cara menghitungnya kita harus punya data jumlah besi utamanya ada 4, kemudian panjang slope-nya ada 104 meter dari sini. Kemudian untuk mendapatkan besi utama ini kita kalikan, ingat ini 4, yaitu 4 buah. Ini dari sini 4 buah panjang jumlah besi utama dikali panjang besi. Oke, panjang slope. Panjang slope. Jadi 4 buah kali panjang slope, maka kita peroleh 401,6 meter. Inilah panjang besi yang dibutuhkan. Jadi panjang ke sini 100, sini 100, di bawah 100. Jadi ada 401,6 meter panjang besi utamanya. Data pertama sudah ada, ya. Ini saya kasih dulu warna kuning ya. Data yang kedua, nah kita akan menghitung berapa beratnya. Karena di analisa, saya perlihatkan, analisa itu untuk pekerjaan pembesian atau penulangan dibutuhkan data 1 kg penulangan kolom. Artinya kita butuh data berapa kilogram yang dibutuhkan, bukan berapa panjangnya, tapi berapa kilogram yang dibutuhkan. Ya. Nah, di sini ini kita baru dapatkan panjang besinya. Nah, sekarang untuk mendapatkan berapa berat besi dari panjang ini, nah kita harus kalikan dengan berat besi per meter untuk besi 10. Nah, berapa berat besi per meter? Nah, kita lihat di sini ada tabel saya buat. Nah, ini adalah tabel besi. Nah, tabel besi ini sudah ada rumusnya ya. Tinggal dimasukkan berapa diameter besinya ya di sini. Ya. Masukkan diameter besinya, maka akan berubah. Misalnya diameter 12 nanti akan berubah nanti berapa beratnya. Tapi kita butuh diameter 8. Nah, dan diameter 10. Nah, untuk diameter 10 ini beratnya untuk panjang 1 meter adalah 0,6165 kg per meternya. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini panjang besi kita 401,6 meter dikali berat besi per meter diambil dari ini tadi ya, tabel ini. Maka ini sudah link ya, ini berubah, ini langsung masuk ke sini. Dikali 401,6 kali berat besi, hasilnya 247,59 kg. Maka kita sudah punya data berapa berat besi utamanya. Ngerti ya? Nah, sekarang bagaimana cara menghitung begelnya? Nah, begelnya kita harus cari dulu berapa panjang per begel ya. Berapa panjang per begel. Nah, tadi kita sudah punya data untuk ukurannya. Nah, di sini caranya
Ini lebar begelnya dikali 2 karena atas dan bawah. Ini ya, 1, 2. Jadi 0,11 dikali 2. Hasilnya ini 0,22. Nah, kemudian ditambah dengan ketinggiannya. Ini juga dikali 2 karena sisi ini. Ya. Jadi 0,16 kali 2 hasilnya 0,32. Ya. Kemudian ditambah dengan bengkokan. Nah, ini tadi kita butuhkan data bengkokan. Maka karena di sini panjang bengkokan untuk satu bengkokan itu 0,05, maka ini dikali 2. Ya. Ini dikali 2. Ya, ini. Hasilnya 0,1 meter atau 10 cm. Jadi dijumlahkan lebarnya, tingginya, bengkokannya, hasilnya 0,64 meter. Jadi panjang bagel ini 0,4 meter. Oke, sudah dapat satu bagel. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah bagel yang dibutuhkan? Nah, jadi caranya, panjang slope, ya, karena bagel ini dipasang sepanjang slope, dibagi dengan jarak bagelnya. Nah, panjang slope ini ya, kita sudah dapatkan datanya ini, panjang slope. Kemudian, jarak bagel ini, panjang slope dibagi jarak bagel adalah buah. Jumlah bagelnya 502 buah bagel. Jadi ada 502 bagel yang akan kita buat sepanjang 100,4 meter. Paham ya? Nah, sekarang kita akan hitung berapa panjang besi yang dibutuhkan untuk bagel ini. Nah, caranya adalah ingat, panjang satu bagel itu tadi kita sudah dapatkan 0,64. Oke, untuk panjang satu bagel. Kemudian kita sudah mendapatkan jumlah bagel. Logikanya untuk mendapatkan panjang bagel tersebut adalah jarak atau panjang satu bagel dikali dengan jumlah bagelnya. Maka kita peroleh 321,8 meter besi untuk membuat bagel. Ya. Besi 8. Dapat ya? Nah, setelah ini, ingat tadi kita butuh berapa kilogram besinya. Maka untuk berat besi bagel 8, caranya adalah panjang besi, ini panjang besinya, kali dengan berat besi per meter untuk besi 8. Nah, di sini sudah ada tadi ya. Untuk besi 8 itu, per meternya, beratnya 0,3946. Jadi ini, masuk ke sini. Ya. Masuk ke sini ya. Ini connect ke sini. Nah, dikalikan dengan panjang besi, hasilnya 126,76 kg besi bagel. Nah, maka berat besi yang dibutuhkan adalah berat besi untuk besi utama, besi 10, ditambah dengan berat besi untuk besi bagel diameter 8. Hasilnya 374,35 kg. Inilah jumlah berat besi yang dibutuhkan. Berat besi 10, berat besi 8. Nah, ini untuk pembesian. Nah, sekarang untuk pekerjaan backcasting yang dibutuhkan apakah luasan meter kubik atau meter lari. Nah, kita lihat di AHSP-nya. Nah, untuk pekerjaan backcasting di sini memasang 1 meter persegi backcasting untuk slope. Jadi, yang kita cari itu adalah berapa meter persegi untuk backcasting. Nah, perhatikan. Backcasting itu adalah ini ya, acuan untuk pengecoran. Ini papan, ada balok. Nah, luasnya cara mencarinya ini mudah. Panjang slope, ini sudah ada datanya, panjang slope ini dikali dengan tinggi slope ya. Tinggi slope ini 0,2 tinggi slope ini ya. Dari sini ya, ini 0,2 ya. Tinggi slope-nya. Nah, jadi luas backcasting-nya adalah panjang slope dikali dengan tinggi slope kali 2. Kenapa kali 2? Karena dua sisi. Di sisi dalam, di sisi luar. Ya. Dalam luar. Ya kan? Nah, jadi 0,2 dikali
100,4 meter dikali 2. Hasilnya 40,16 meter persegi. Jadi luas backing yang dibutuhkan adalah ini. 40,16 meter persegi. Oke. Nah, sekarang yang terakhir adalah berapa volume betonnya. Nah, volume beton, ingat kalau beton itu adalah meter persegi. Kita buktikan, meter kubik. Kita lihat di HSP-nya. Nah, ini. 1 meter kubik beton. Ya. Untuk membuat beton dengan spesifikasi FC21 itu membutuhkan 1 meter kubik. Artinya kita cari kubikasinya berapa. Nah, untuk meter kubik artinya kita butuh 3 data. Ya. Data lebar slope-nya, data panjang slope-nya, dan data ketinggian slope-nya. Ini datanya sudah ada semua. Jadi, cara mencari volumenya lebar 0,15 kali tinggi 0,2 kali panjang. Maka diperoleh 3,012 meter kubik volume slope-nya. Mudah ya? Nah, sangat mudah. Sekarang kita mencari berapa biayanya nih ya. Nah, biayanya tentu sekali lagi kita akan kaitkan dengan AHSP masing-masing pekerjaan ini. Nah, caranya quantity atau volumenya ya, ini volumenya, AHSP-nya, ingat volumenya dikali dengan AHSP-nya ya. Volume dikali dengan AHSP. Nah, volume kita sudah didapatkan ini pembesian dari sini ya. Kemudian backcasting dari sini ya, klik 2 kali. Betonnya dari sini. Nah, ini dikalikan dengan masing-masing harga satuannya yang diperoleh dari AHSP